Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa Riau TV dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali bersama saya Vivi dalam program Bursa Niaga. Nah Bapak Ibu, di pagi yang cerah ini untuk Bapak Ibu yang ingin mempromosikan penawaran Anda, baik itu penawarannya bisa berupa rumah, berupa tanah, berupa kebun, kendaraan, atau mungkin ada barang, produk, dan juga jasa yang ingin Bapak Ibu promosikan. Nah, Bapak Ibu bisa mempromosikannya bersama kami dengan cara menghubungi line interaktif Bursa Niaga di 0811 708 9191. Tidak hanya untuk Bapak Ibu yang ingin mempromosikan penawaran Anda, untuk Bapak Ibu yang saat ini mungkin Bapak Ibunya sedang mencari mobil, sedang mencari motor, mencari barang elektronik, mencari rumah, handphone, ataupun barang-barang lainnya, Bapak Ibu dapat pula bergabung bersama kami. Langsung saja hubungi line interaktif kita 0811 708 9191. Untuk Bapak Ibu yang aktif di sosial media Facebook, Bapak Ibu bisa mempromosikan penawaran Anda di grup Facebook kami, yaitu di Bursa Niaga Jual Beli Online. Dan di sana Bapak Ibu boleh posting penawaran Anda sesering mungkin, karena semakin sering Bapak Ibu posting penawarannya, maka semakin besar pula kemungkinan postingan Bapak Ibu dapat dilihat oleh anggota-anggota grup Bursa Niaga Jual Beli Online. Nah Bapak Ibu, sebelumnya Vivi ingin menyampaikan sedikit bahwasanya hari ini Vivi tidak sendirian. Nanti Vivi akan kedatangan bintang tamu yang ingin mempromosikan tentunya produk-produk mereka. Jadi Bapak Ibu jangan kemana-mana ya, nanti kita akan bergabung dan berbicara ngobrol-ngobrol bareng dengan bintang tamu kita. Tapi sebelum itu, Vivi akan menyampaikan juga ini updatean mengenai daftar harga barang pokok di pasar-pasar tradisional di Kota Pekanbaru, yang mana data ini langsung dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Bapak Ibu, hari ini harga cabai merah tertinggi itu berada di angka Rp45.000 per kilogram. Harga ini berlaku di Pasar Sail. Kemudian di bawahnya ada Rp40.000 per kilogram berlaku di Pasar Palapa dan Pasar Rumbai. Selanjutnya Rp36.000 per kilogram di Pasar 50 dan Pasar Simpang Baru. Rp35.000 per kilogram di Pasar Agus Salim. Dan yang terendah harga cabai merah hari ini adalah Rp32.000 per kilogram di Pasar Cipuan. Untuk harga cabai rawit hari ini yang tertinggi adalah Rp40.000 per kilogram. Harganya berlaku di Pasar Sail, di Pasar Palapa dan juga Pasar Rumbai. Selanjutnya Rp36.000 per kilogram. Harganya berlaku di Pasar 50. Rp35.000 per kilogram, harganya berlaku di Pasar Cipuan. Dan yang terendah itu Rp32.000 per kilogram. Harga cabai rawit ini berlaku di Pasar Agus Salim dan Pasar Simpang Baru. Untuk harga bawang merah yang tertinggi hari ini berada di angka Rp50.000 per kilogram. Harganya berlaku di Pasar Rumbai. Selanjutnya Rp45.000 per kilogram, harganya berlaku di Pasar Sail dan juga di Pasar Palapa. Kemudian Rp44.000 per kilogram di Pasar Simpang Baru. Rp42.000 per kilogram di Pasar 50. Rp40.000 per kilogram di Pasar Cipuan dan Rp38.000 per kilogram di Pasar Agus Salim. Untuk harga bawang putih hari ini yang tertinggi itu berada di angka Rp40.000 per kilogram. Harganya berlaku di Pasar Sail dan juga di Pasar Rumbai. Kemudian Rp36.000 per kilogram di Pasar Agus Salim.
Rp35.000 per kilogram di Pasar Palapa. Dan yang terendah itu Rp32.000 per kilogram di Pasar Cipuan. Ya, itu dia Bapak Ibu, updatean mengenai harga barang pokok di pasar-pasar tradisional di Kota Pekanbaru, yang mana ini harganya langsung dikeluarkan, updatean harga ini langsung dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Berikutnya Bapak Ibu, Vivi akan menyampaikan ini penawaran berupa 1 unit rumah mewah, lokasinya berada di tengah Kota Pekanbaru, di antara Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Diponegoro. Rumah ini berada di tengah-tengah Kota Pekanbaru, aksesnya juga dekat ke kantor pemerintah, ke rumah sakit dan juga ke universitas. Tentunya lokasi rumah ini sangat aman dan juga nyaman. Luas tanah rumahnya adalah 540 meter persegi, luas bangunannya 435 meter persegi, listriknya 5.500 volt, airnya air sumur bor. Rumah ini adalah bangunan 2 lantai, di lantai 1 ada 5 kamar tidur plus 2, ada 3 kamar mandi plus 1, dan ada 1 musola atau ruang serbaguna. Untuk di lantai 2, rumah ini memiliki 2 kamar tidur, kemudian ada 1 kamar mandi plus ruang cuci, dan ada juga space untuk menjemur pakaian. Dapur rumah ini ada 2, ada dapur bersih dan dapur kotor. Tamannya juga ada 2, ada taman dalam dan taman depan. Garasi mobilnya muat untuk 2 unit mobil, carport mobilnya juga muat untuk 2 unit mobil. Rumah ini ditawarkan dengan harga 7,5 miliar, masih bisa nego. Nah, untuk Bapak Ibu yang berminat, bagi Anda pembeli rumah ini, Anda berhak mendapatkan bonus CCTV 5 titik, kemudian ada water heater di kamar mandi utama, ada AC 5 unit, kulkas 2 unit, dan dispenser 1 unit. Nah, untuk Anda yang berminat dan tertarik dengan penawaran ini, Bapak Ibu silakan menghubungi Bapak Yudi atau Ibu Yuni. Nomornya sudah tertera di layar kaca Anda ya. Silakan langsung hubungi Bapak Yudi ataupun Ibu Yuni untuk Bapak Ibu yang berminat dan tertarik dengan penawaran ini. Berikutnya Bapak Ibu, Vivi akan menyampaikan update mengenai penjelasan kenaikan harga TBS Mitra Swadaya hasil rapat tanggal 8 Juli 2025 untuk periode 9 hingga 15 Juli 2025. Dinas Perkebunan Provinsi Riau melalui Kabid Pengolahan dan Pemasaran Bapak Dr. Devris Hatmaja SPMSI bersama tim penetapan harga pada hari ini telah melaksanakan rapat penetapan harga. Berdasarkan hasil penetapan harga TBS kelapa sawit penetapan Minggu ke-23 tahun 2025 telah menggunakan tabel rendemen harga baru hasil kajian dari PPKS Medan yang disepakati oleh tim. Untuk kenaikan harga tertinggi berada di kelompok umur 9 tahun sebesar Rp83,40 per kilogram atau mencapai 2,60% dari harga minggu lalu. Nah, Bapak Ibu, itu dia ya update mengenai kenaikan harga TBS Mitra Swadaya. Dan berikutnya ini masih banyak juga data-data yang menunggu untuk Vivi bacakan dan Vivi promosikan, tapi harus kita tahan dulu karena Bursa Niaga akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bursa Niaga. Nah, Bapak Ibu, di segmen kali ini Vivi tentunya sudah tidak sendirian lagi. Akan ada dua bapak-bapak tampan yang menemani Vivi pada pagi hari ini ya. Sebelum kita berkenalan kepada bapak-bapak yang ada di samping Vivi, Vivi sampaikan dulu untuk Bapak Ibu di rumah yang ingin mempromosikan penawaran Anda, silakan langsung bergabung di line interaktif kita di 0811 7089191. Masih ada waktu untuk bergabung dan mempromosikan penawaran Anda sampai dengan pukul 9 nanti. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi Bapak Ibu, langsung aja kita kenalan dengan bapak-bapak tampan yang menemani Vivi pada pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Sehat ya? Mudah-mudahan. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita kenalan dulu deh satu-satu dari Bapak yang di tengah. Ini namanya Bapak siapa dan mungkin posisinya di hari ini sebagai apa gitu datangnya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Vivi ya. Saya Wahyu, ya kebetulan saya di Pekanbaru ini bertugas sebagai pimpinan cabang Yakult Lady Departemen seperti itu. Di sebelah Bapak Wahyu ada Bapak siapa, Baik. Pak? Terima kasih Mbak Vivi. Saya Bapak Happy. Bapak Happy. Ya, yang selalu happy gitu ya. Amin. Mudah-mudahan happy ya. terus ya Pak ya. Ya, betul. Saya sebagai pimpinan cabang PT Yakult Indonesia Persada di cabang Pekanbaru. Oke, jadi ada Bapak Wahyu dan Bapak Happy bersama Vivi pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, tidak perlu berlama-lama Bapak, produknya juga sudah ada nih di meja kita pada pagi hari ini. Mungkin ada bapak-bapak dan ibu-ibu pemirsa kita yang sudah tahu, sudah familiar dengan produk ini. Tapi buat mungkin yang belum tahu, boleh kita jelaskan dulu nih produknya di meja hari ini ada Yakult ya Bapak ya? Yakult. Nah, boleh dijelaskan kepada pemirsa kita Bapak, apa sih ini produk Yakult ini Bapak? Ya. Boleh, silakan. Terima Bapak kasih Iwan. Mbak Vivi ya. Yakult ini adalah merupakan minuman susu fermentasi ya, yang penting bagi kesehatan usus kita ya, untuk dikonsumsi semua orang segala lapisan dari usia bayi sampai dengan orang dewasa, karena di dalam satu botol Yakult itu terdapat 6,5 miliar bakteri baik, yaitu bakteri Lactobacillus cassis rotastrein yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan usus kita, seperti itu. Oke, jadi tadi udah di-mention untuk menjaga kesehatan usus ya Pak? Betul. Selain untuk menjaga kesehatan usus, ada lagi nggak Pak manfaat kesehatan dari mengkonsumsi minuman Yakult ini? Iya, betul sekali Mbak Vivi. Jelas pastinya ada ya. Yakult itu manfaatnya yang pertama itu Mbak Vivi membantu menjaga sistem pencernaan. Ya, yang kedua itu membantu menambah bakteri baik. Ya, yang ketiga itu membantu menekan bakteri jahat yang dalam usus kita. Yang keempat itu membantu mengurangi racun, Mbak Vivi tentunya. Dan yang terakhir yang kelima itu membantu menjaga daya tahan tubuh kita. Itu manfaat Yakult, Mbak Vivi. Oke, ternyata banyak banget manfaat dari mengkonsumsi Yakult ini. Nah, mungkin juga nggak banyak Pak masyarakat kita yang aware dan tahu dengan manfaat-manfaat yang ada di minuman Yakult ini. Jadi dari pihak Yakult sendiri, dari bapak-bapak ini sebagai pimpinan-pimpinan yang ada di Kota Pekanbaru, bagaimana sih Pak strategi utama dari Yakult dalam mempromosikan produknya kepada masyarakat agar masyarakat luas lebih banyak yang tahu kan tentang manfaat-manfaat minuman Yakult ini? Jadi untuk strategi Yakult sendiri, ini kita coba memberikan penjelasan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di wilayah kerja Yakult, itu secara rutin setiap harinya. Nah, ini kita juga dibantu oleh divisi propaganda serta public relation ya, seperti itu. Jadi untuk mempromosikan dan memberikan penjelasan nilai ilmiah tentang manfaat Yakult tadi. Karena apa? Manfaat Yakult sendiri kan banyak tadi. Nah, itu perlu kita berikan edukasi kepada masyarakat-masyarakat. Jadi kita coba melakukannya di instansi-instansi perkantoran, terus di sekolah-sekolah, bahkan di rumah-rumah warga juga kita lakukan seperti itu, promosi di seluruh lapisan masyarakat ya. Dan juga kita juga mengundang bagi warga yang ingin
melakukan kunjungan pabrik. Ya, itu secara gratis. Jadi setiap tahunnya kita sudah bisa menjangkau 4.400.000 orang setiap tahunnya untuk melakukan kunjungan pabrik secara gratis, seperti itu. Nah, pabriknya kalau boleh tahu di mana sih, Pak? Kita sudah ada 2 pabrik. Sekarang yang pertama itu di Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat, dan yang kedua kita ada di Mojokerto, seperti itu. Masih di Pulau-Pulau Jawa ya, Pak, ya? Belum ada yang di Sumatera ternyata. Ya, namun Mbak Vivi saya tambahin, kalau misalnya kunjungan pabriknya, kita free-nya itu di daerah Jabodetabek atau di Jawa Timur gitu. Kalau kondisi dari Sumatera kan ada transportasinya. Tapi kalau udah sampai di Jakarta, itu kita sediakan armada khusus penjemputan di bandara mana gitu. Menarik banget sih, Pak, ya. Mudah-mudahan nanti berikutnya ada di Sumatera. Ya, mudah-mudahan segera ada di Sumatera ya, Pak. Kita nggak jauh-jauh kunjungan pabriknya. Nah, sebesar apa sih, Pak, peran Yakult sendiri dalam kegiatan promosi kepada masyarakat secara langsung mungkin, Pak? Baik, Mbak Vivi, perannya mungkin ya sangat signifikan ya, karena kita juga Yakult ini gencar ya melakukan promosi ke ke masyarakat ya. Mungkin kita ada melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke instansi pemerintah, perkumpulan ibu RT atau wirid di pengajian di masjid, arisan ya gitu. Jadi itu sangat penting karena supaya kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mengkonsumsi Yakult itu sangat baik untuk kesehatan, seperti itu gitu. Dan juga kita banyak memanfaatkan media sosial, itu pastinya Mbak Vivi kan seperti itu gitu. Tadi Bapak bilang ada promosi di sekolah gitu ya, Pak, atau di komunitas. Tapi dari pihak Yakultnya sendiri ada nggak sih, Pak, program-program khusus untuk promosi di sekolah dan di komunitas ini? Untuk Yakult sendiri kita memang ada program khusus untuk di sekolah-sekolah maupun di komunitas-komunitas ya. Nah, jadi di sini kita juga bagaimana caranya menyampaikan nilai-nilai ilmiah Yakult tersebut kepada mulai generasi muda ya, generasi anak-anak seperti contohnya TK, SD, SMP, SMA seperti itu. Nah, kegiatan ini kita dibantu oleh divisi marketing komunikasi Markom ya, untuk bagaimana caranya kita bisa menjelaskan nilai-nilai ilmiah kepada para siswa dari mulai TK sampai dengan universitas, dan juga kita berusaha untuk memberikan informasi-informasi di komunitas-komunitas seperti contohnya komunitas olahraga, komunitas ibu-ibu wirid dan lain-lainnya seperti itu. Itu yang coba kita lakukan karena apa? Bakteri L-Kassisirotastrin ini sangat penting untuk dikonsumsi dan bagaimana bisa menjaga kesehatan usus kita tadi seperti itu. Selain mungkin direct sales ya, Pak, langsung orang ke orang, bertatapan muka langsung, pasti di zaman sekarang kita butuh promosi media sosial, benar ya, Pak ya. Jadi bagaimana trik ataupun cara Yakult untuk memanfaatkan media digital dan media sosial untuk mempromosikan produk-produk Yakult ini, Pak? Baik, makasih Mbak Vivi. Ya, kalau media sosial kan sangat penting ya, Mbak Vivi. Sekarang ini zaman digitalisasi ya. Jadi Yakult sih sangat aktif ya untuk menggunakan media sosial. Kita itu ada di Facebook, ada di TikTok, di YouTube, ya, Instagram, Twitter. Jadi semua media sosial kita ada PT Yakult Indonesia Persada. Jadi di sana kita juga kemas ya promosi produk atau iklan penjelasan tentang manfaat Yakult itu secara menarik. Jadi agar masyarakat kita bisa melihatnya juga, mengetahui apa sih manfaat dari produk Yakult seperti itu gitu. Jadi semua platform media sosial ada ya, Pak ya, akunnya. YouTube ada semuanya. Jadi misalnya generasi-generasi mungkin yang agak berumur nih mainnya Facebook, bisa cek di Facebook. Kalau yang lebih muda mungkin mainnya TikTok, Instagram gitu ya, Pak ya. Jadi tetap menjangkau semua generasi, semua umur. Karena Yakult sendiri ini bisa dikonsumsi oleh umur berapa sampai berapa, Pak? Yakult sendiri bisa dikonsumsi itu sejak usia bayi ya. Sejak usia bayi yang sudah mendapat makanan tambahan. Seperti itu. Jadi dari usia bayi yang sudah mendapat makanan tambahan,
Tetapi kalau yang bayi itu pemberiannya harus secara bertahap, ya kan, sedikit demi sedikit. Contoh 1 sendok seperti itu. Nah, sisanya bisa dikonsumsi oleh ibunya seperti itu. Oke, berarti kalau mulai dari bayi yang sudah mengkonsumsi makanan tambahan sampai ke atas ya Pak sampai, ya? Tidak ada batasan umur tidak lagi, ada kalau batasan sudah umur, terlalu betul. tua nggak boleh gitu. Kalau untuk yang punya penyakit mungkin pantangan-pantangan ada nggak Pak? Yakult ini tidak bisa dikonsumsi oleh orang dengan yang mengidap penyakit ini misalnya. Sejauh ini aman? Kalau sejauh ini aman. Jadi Yakult ini tidak ada pantangannya ya, seperti itu. Tetapi pada saat kita melakukan konsumsi Yakult, itu harapannya kita bisa makan dulu ya. Makan dulu seperti itu. Itu tadi. Oke, jadi Bapak Ibu kalau mau konsumsi Yakult, saran ini dari Bapak Wahyu dan Bapak Happy, kita makan dulu, makan karbo dulu ya Bapak ya, diisi dulu perutnya baru konsumsi Yakultnya. Nah, untuk Yakult sendiri Pak, kalau di meja Vivi lihat ini ada warna-warni Pak. Apa yang bikin beda ini dari warna-warna Yakult ini Pak? Iya, benar. Makasih Mbak Vivi ya. Jadi ini kita produk pertamanya kan ini Mbak Vivi ya. Iya, ini original ya Pak ya. Original. Jadi dalam 1 botol Yakult ini mengandung 6,5 miliar bakteri hidup. Ya, ini yang Yakult original ya. Sudah ada di Indonesia itu mulai dari tahun 1990. Ya, kalau untuk di dunia dia itu 1930. Nah, sudah ada di dunia gitu. Jadi kalau produk kedua kita kemarin itu Yakult Like. Ya, Yakult Like ini mengandung vitamin D dan E. Ya, baik untuk kesehatan tulang, gigi, mata, kulit dan saraf seperti itu. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir, ini kita ada produk baru yaitu varian baru yaitu original mangga. Nah, original mangga ini dilengkapi dengan vitamin D, jadi untuk kesehatan gigi dan tulang seperti itu. Jadi ada 3 varian. Ada 3 varian ya, seperti itu. Yang biasanya yang paling laris manis yang mana sih Pak? Kalau semuanya laris manis. Alhamdulillah. Ya pasti kayaknya kalau anak-anak lebih senangnya yang mangga mungkin ya Pak ya. Ya, dan ini itu juga varian baru berapa lama nih Pak rilisnya varian mangga ini Pak? Ini untuk Yakult Mangga sendiri itu mulai 1 Juni ya. Oh, baru banget, fresh banget ya. Baru 1 bulan lebih kurang ini rilis varian Yakult Mangga. Oke, biasanya juga di minimarket taunya juga yang original. Kadang-kadang juga jumpa nih yang biru yang light ya Pak ya. Nah, yang ini baru nih Bapak-bapak bawa hari ini. Dan buat Bapak Ibu ya pemirsa pecinta mangga, pasti ada nih di rumah yang suka banget, seneng banget makanin mangga ataupun konsumsi hal-hal yang ada rasa-rasa mangganya. Ini wajib dicoba deh ini Yakult varian mangga. Selain banyak manfaatnya, mungkin bisa juga untuk jadi yang favoritnya tadi ya Pak, buah favoritnya tadi juga ada di minuman yang penuh kesehatan ini. Nah Bapak, Vivi boleh tahu nggak sih Pak, apa tantangan terbesar dari pihak Yakult untuk mempromosikan produk-produk minuman probiotik seperti Yakult ini? Oke, terima kasih Mbak Vivi ya. Jadi tantangan terbesar dari mempromosikan produk Yakult ini ya masih terbatasnya ya pemahaman masyarakat mengenai manfaat probiotik. Karena sebetulnya probiotik itu kan sangat penting ya buat tubuh kita untuk menjaga saluran pencernaan. Nah, probiotik di sini berperan dalam menjaga keseimbangan mikroorganisme yang ada di dalam usus kita. Ya. Nah, selain itu penyampaian informasinya ya pada saat kita memberikan penjelasan-penjelasan secara ilmiah itu masih perlu ya pendekatan yang secara khusus ya, seperti pendekatan secara edukasi maupun pendekatan yang lebih intensif lagi ya, seperti itu. Itu untuk hambatannya ya. Terus yang kedua tantangannya adalah persaingan ya dengan produk minuman lain di pasar, serta perubahan perilaku konsumen yang saat ini semakin cepat ya berubah karena kondisi era digital. Sehingga perubahan-perubahan masyarakat ini lebih cenderung lebih cepat berubah seperti itu.
Seperti itu Mbak Vivi. Jadi saya tambahin lagi Mbak Vivi, untuk mendukung itu juga, makanya kita ada 2 sistem pendistribusian, sistem direct sales maupun itu Yakult Lady, menerima market ke toko-toko, rumah sakit, pabrik, dan juga yang sistem kedua itu Ibu Yakult Lady yang keliling door to door, rumah-rumah. Seperti itu. Gitu. Koper gitu ya Pak. Betul, ibu-ibu Yakult Lady tersebut. Ibu-ibu tersebut juga itu udah kebanggaan dari perusahaan kita karena langsung ke user ke rumah-rumah. Beliau juga menyampaikan manfaat produk Yakult kita, menjelaskan gitu, bukan hanya sekedar menjual saja. Seperti itu. Sebutannya tadi apa Pak? Yakult Lady. Yakult Lady. Menarik. Nah ini kalau sebutan Yakult Lady, kenapa Pak? Ada alasan nggak dibalik kenapa Yakult Lady Pak? Kenapa tidak Yakult Man misalnya? Benar. Ya karena seperti ini, karena perusahaan itu ingin memperdayakan atau memberikan penghasilan yang tambahan penghasilan tambahan kepada ibu-ibu Yakult Lady itu kita rekrut dari ibu-ibu rumah tangga yang usianya itu antara 25 sampai 40 tahun. Nah, seperti itu. Jadi ibu-ibu tersebut nanti kita didik, kita latih untuk melakukan penjelasan tentang manfaat Yakult dan juga mengantarkan Yakult kepada pelanggan yang fresh seperti itu, karena langsung dari kantornya, pabriknya, seperti itu. Itu tadi. Ibu-ibu Yakult Lady ini sering saya ketemu kadang juga lagi di luar, lagi misalnya acara atau kadang di tempat-tempat makan Pak. Betul, ada juga ibu-ibu di tempat Yakult makan, Lady ke rumah-rumah, ke sekolah, ke kantor, keramaian juga seperti itu. Tapi ternyata di balik itu ada tujuan yang sangat mulia juga dari perusahaan Yakult ini, ingin memberdayakan ibu-ibu rumah tangga Pak biar punya penghasilan tambahan untuk membantu ekonomi keluarga juga. Nah, ini banyak banget ternyata hal-hal menarik yang bisa kita ulik dan kita obrolin bersama Bapak Wahyu dan Bapak Happy dari PT Yakult. Tapi kita harus tahan dulu ini Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan kita, karena Bursa Niaga akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bursa Niaga, dan tentunya di segmen ini Vivi juga masih bersama dengan Bapak Wahyu dan Bapak Happy dari Yakult Indonesia. Nah, langsung aja Pak, karena Vivi masih penasaran ini dengan pembahasan kita di segmen sebelumnya. Tadi Bapak sudah sempat menyebut Yakult itu masuk ke Indonesia tahun 1990. 1990. Oke. Boleh dong Pak diceritakan sedikit kepada pemirsa-pemirsa Riau TV sejarahnya Yakult ada di Indonesia atau mungkin ada di dunia ini Pak. Boleh, silakan. Terima kasih Mbak Vivi Jadi pertama itu Yakult ditemukan di Jepang Di Jepang yang menemukan itu ini Dr. Minoru Shirota. Dr. Minoru Shirota ini pada tahun 1930 dia menemukan sebuah bakteri dari susu dan keju yang disebut juga Lactobacillus casei-shirotastrin. Nah, barulah pada tahun 1935 Yakult dikembangkan, bakteri tersebut dikembangkan menjadi minuman susu fermentasi atau minuman prebiotik. Probiotik seperti itu. Kenapa disebut probiotik? Karena apa? Probiotik itu sekumpulan bakteri baik yang jika dikonsumsi itu bisa bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh kita, seperti itu. Nah, di sini pada tahun 1991 itu Yakult sendiri sudah masuk di Indonesia dan mulai dipasarkan, seperti itu, dipasarkan di Indonesia. Dan Yakult sendiri kita sekarang ada 113 cabang di seluruh Indonesia. 113 cabang. Jadi sudah menjangkau hampir ke pelosok-pelosok negeri Pak Iya, betul. Bersabang sampai Merauke berarti sudah bisa
menikmati Yakult ini. Betul Mbak Pipi. Sudah sampai di Papua juga kita cabang terakhir Papua. Cabang terakhir di Papua ya Pak? Papua per 1 Juli. Per 1 Juli ini baru banget berarti ya Pak ya. Oke. Nah, kalau tadi Bapak udah mention sedikit proses fermentasinya gitu. Kalau kandungan-kandungan di dalam Yakult sendiri ada apa aja sih Pak? Oke. Gimana, Bapak? Lebar-lebaran ya, kandungan di dalam Yakult sendiri itu seperti yang ada di produk sini ya. Iya. Ya, yang pertama adalah susu bubuk skim ya. Susu bubuk skim ini susu tanpa lemak, ya. Terus yang kedua adalah sukrosa, ya, sukrosa, dektrosa, serta air, ya, untuk melarutkan seluruh komponen-komponen di dalam bahan-bahan Yakult. Dan yang terpenting lagi adalah kultur bakteri Lactobacillus casei shirotase seperti itu. Itu tadi. Nah, untuk prosesnya adalah proses Yakult ini sebetulnya sistemnya fermentasi ya. Jadi sistem fermentasi. Jadi masa kedaluarsa Yakult ini hanya 40 hari sejak proses diproduksi. Seperti itu. Jadi fermentasi antara susu bubuk skim difermentasi oleh bakteri Lactobacillus casei shirotase. Makanya Yakult sendiri karena dia sistem produksinya fermentasi, masa kedaluarsanya itu hanya 40 hari saja sejak proses diproduksi. Seperti itu. Nah, tadi dari bakteri Lactobacillus casei shirotase ini Pak, kan banyak manfaat kesehatannya ternyata. Ada nggak Pak hasil penelitian atau hasil studi yang mendukung manfaat ini secara ilmiah? Oke. Jadi ada. Tadi yang disampaikan Pak Epi pada saat penjelasan tentang manfaat Yakult, ternyata selain untuk meningkatkan jumlah bakteri yang berguna di dalam usus, terus bisa menjaga keseimbangan mikroorganisme yang di dalam usus kita, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi Yakult sendiri ini berperan untuk meningkatkan kinerja sel-sel kekebalan tubuh. Nah, sehingga bisa mencegah yang timbulnya sel-sel kanker di dalam tubuh kita. Jadi Yakult sendiri ini sangat dianjurkan untuk dikonsumsi bagi kita semuanya, khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu ya, ibu muda maupun ibu-ibu rumah tangga seperti itu. Karena apa? Di dalam setiap hari itu lebih dari 6 juta sel kanker yang timbul di dalam tubuh kita. Nah, biasanya itu pada saat pada wanita itu biasa timbul di sel-sel kanker payudara ya, seperti itu. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan sehat seperti sayur, buah-buahan, dan vitamin lainnya, ditambah dengan mengkonsumsi Yakult setiap hari. Nah, di sini bakteri Lactobacillus casei shirotase itu bisa meningkatkan kinerja sel kekebalan tubuh, sehingga apa? Bisa membunuh atau memakan bakteri-bakteri sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh kita tadi. Seperti itu. Ya, saya tambahin dikit Mbak Pipi. Tadi kan menanyakan penelitian ya. Penelitian. Ya, kita banyak sih beberapa jurnal ya. Kita sampaikan ini yang di Indonesia aja ya. Padahal kalau di luar negeri juga banyak jurnal-jurnal kita yang udah lakukan. Itu jurnal terakhir itu kita melakukan di Panti Jompo. Jadi itu di Bali, Panti Jompo di Bali itu diberikan konsumsi Yakult 100 orang Panti Jompo selama sebulan. Nah, itu kelihatan peningkatan kesehatannya gitu. Ya. Dan juga sekarang kita ini ada juga mengajukan beberapa rumah sakit, nanti ini lagi pengajuan untuk memberikan Yakult kepada 30 sampai 50 orang karyawan di rumah sakit itu konsumsi Yakult setiap hari secara gratis dari perusahaan kita gitu. Jadi kita juga akan melakukan penelitian seperti itu gitu. Oke, ini akan berlangsung kita lagi mengajukan rumah sakit ya. Nanti rumah sakitnya belum bisa saya sampaikan karena belum detil ya, belum gitu. Kita tunggu nanti hasil penelitian ini ya Bapak ya, biar lebih banyak insight menarik yang bisa, dan ilmu-ilmu tentunya yang bisa kita pelajari bersama juga. Nah,
Tadi kan Bapak udah sampaikan juga kalau Yakult ini ada kandungan probiotiknya, Pak. Betul. Jujur Bapak, Vivi baru belakangan ini juga tahu dari sosial media kalau probiotik itu ternyata sepenting itu buat tubuh kita, Pak. Mungkin kita kurang edukasi ya Pak ya, waktu bisa dibilang kurang edukasi dari semasa kecil di pendidikan sekolah, juga kurang mendapatkan edukasi tentang manfaat dan seberapa pentingnya sih probiotik ini buat tubuh manusia. Dan belakangan baru Vivi dapetin dari sosial media juga Pak, ternyata probiotik itu penting. Mungkin Bapak boleh bantu untuk sampaikan kepada pemirsa-pemirsa kita bagaimana pentingnya probiotik untuk tubuh kita, Pak. Oke, terima kasih untuk pemirsa semuanya ya. Jadi probiotik itu adalah sekumpulan bakteri baik yang jika dikonsumsi itu sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, karena di Yakult sendiri itu mengandung bakteri baik ya, bakteri baik namanya Lactobacillus casei shirotastrin. Bahkan bisa dibilang Yakult ini adalah pelopor dari minuman probiotik. Ya, seperti itu. Nah, kenapa kita perlu mengkonsumsi probiotik atau bakteri baik? Karena di dalam tubuh kita itu ada bakteri baik, bakteri jahat. Ya. Nah, pada saat kita itu sehat, itu menandakan jumlah bakteri baik dan jahat itu seimbang pastinya. Nah, tetapi keseimbangan itu kan bisa terganggu pada saat kita stres, minum obat-obatan, makan kurang teratur, kurang olahraga, dan lain-lainnya. Sehingga bisa menimbulkan jumlah bakteri jahat itu semakin bertambah banyak. Dan bisa menyebabkan kita sakit, ya seperti kita pada saat susah buang air besar maupun diare tadi. Nah, untuk itu kita perlu mengkonsumsi bakteri baik atau probiotik tadi supaya apa? Bisa menyeimbangkan tadi antara bakteri jahat maupun bakteri baiknya, seperti itu. Sehingga tubuh kita menjadi sehat dan daya tahan tubuh juga menjadi kuat, seperti itu. Ada nggak Pak minimal konsumsi probiotik untuk tubuh dalam sehari itu, misalnya kita harus mengkonsumsi sebesar atau sebanyak apa probiotik? Ya. Minuman Yakultnya deh Pak. Minumnya Yakult. Yakultnya lah. Jadi kalau mengkonsumsi probiotik atau minuman Yakult ini sebetulnya tidak ada batasannya ya. Ya. Tetapi yang kita sarankan ya, kita bisa mengkonsumsinya itu secara rutin setiap hari. Berapa seperti banyak, itu. Pak? Nah, kalau yang di dalam satu botol ini kita mengandung 6,5 miliar lebih ya bakteri baik Lactobacillus casei shirotastrin. Tetapi kalau namanya bakteri baik maupun bakteri jahat itu tidak bisa menetap di dalam tubuh kita. Ya, dia akan keluar bisa melalui feses kita, melalui urin kita dan lain-lainnya. Oleh karena itu untuk menjaga keseimbangan tadi, keseimbangan mikroorganisme di dalam tubuh kita atau usus kita, oleh karena itu kita perlu mengkonsumsi terus bakteri baik atau probiotik tadi, seperti itu secara rutin. Jadi minimalnya ya kita sarankan kepada pemirsa ya, harapannya bisa mengkonsumsi setiap hari 1 botol saja secara rutin sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Seperti itu. Ternyata 1 botol 1 hari sudah cukup untuk dewasa ya Pak ya. Tadi kalau untuk anak-anak boleh takaran sendok. Ya, kalau di bawah ya pokoknya kalau sudah mendapat makanan tambahan di bawah 1 tahun boleh sedikit demi sedikit lah. Karena rutinitasnya Mbak Vivi yang kita utamakan. Daripada misalnya kita minum hari ini 3 botol Mbak Vivi kan, banyak nih kita pikirkan, nanti kita minum lagi 3 hari lagi, ya itu kurang baik. Ya sebaiknya 1 botol setiap hari secara rutin. Tapi secara rutin. Oke. Nah Bapak, tadi Vivi juga ada mendengar nih, Pak Happy tadi sempat ngomong off cam ada outing-outing dari Yakult. Outing apa ini Bapak? Vivi orangnya kepo Bapak. Iya. Boleh di-share apakah ada manfaatnya untuk penikmat Yakult juga? Ya. Jadi kita sendiri di Yakult ini ada program untuk sekolah-sekolah ya. Selain kita melakukan penjelasan manfaat Yakult secara langsung ke sekolah, yang namanya film showing ya, bisa disebut film showing, kita juga ada penjelasan manfaat Yakult itu menggunakan mobil film showing. Jadi film showing mobil, jadi bisa ke pusat keramaian, ke pasar atau ke gedung-gedung perkantoran seperti itu. Nah, kita juga di sekolah-sekolah ada yang namanya program outing class. Outing class ini kita mengundang siswa untuk belajar di luar.
Jadi di kantor Yakul seperti itu. Sambil nanti kita ajak untuk siswa tersebut bagaimana caranya menjaga kesehatan, dari mulai cuci tangan, terus mulai bersih-bersih diri seperti itu, dan juga bagaimana caranya menjaga kebersihan. Contoh mengumpulkan sampah botol plastik seperti itu, atau botolnya Yakul. Dan juga siswa-siswa tersebut kita ajak untuk bagaimana caranya peduli terhadap lingkungan. Nah seperti itu, dan siswa tersebut bisa langsung melihat tempat penyimpanan Yakul. Nah, outing class ini gratis. Gratis ya, seperti itu kita lakukan. Nanti kita akan ajak mereka untuk datang ke kantor Yakul langsung seperti ini itu. Untuk tingkatan apa Pak? SD, SMP, SMA? Jadi kita awal ini kita melakukannya di kegiatan outing class ini di tingkat TK dulu. Tingkat TK. Ya, nanti kalau sudah baru ke SD maupun SMP dan juga SMA seperti itu. Oke, dan programnya sudah mulai berjalan Pak? Sudah berjalan. Jadi kita di tahun 2025 ini kita sudah berjalan, bahkan di Pekanbaru respon bagi seluruh guru-guru atau kepala sekolah cukup bagus. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan ini kegiatan outing kelasnya berjalan sukses ya Pak. Bisa mencapai lebih banyak sekolah dan tingkatan pendidikan lagi, biar generasi-generasi muda juga bisa lebih paham dan lebih sadar akan kebutuhan probiotik tubuhnya melalui mungkin konsumsi Yakult 1 botol setiap hari secara rutin. Bahkan ini untuk merayakan Hari Kemerdekaan juga ya, 17 Agustus kita sudah mempunyai kemasan yang terbaru, ya, kemasan Merdeka. Kemasan Merdeka ini adalah wujud dari kebanggaan perusahaan juga terhadap negara Indonesia untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Sebentar lagi ya Pak, sebentar lagi ya. Kemasan khusus kemerdekaan. Jadi ini berarti udah tersebar di minimarket kemasan khususnya Pak? Sudah. Jadi Bapak Ibu yang ingin punya Yakult dengan kemasan khusus, kemasan Merdeka, boleh langsung datengin toko-toko ataupun minimarket terdekat. Atau misalnya ada Yakult Lady-nya boleh juga dibantu ya, penjualan ibu-ibu yang sedang berusaha untuk membantu income keluarganya juga. Nah Bapak Wahyu, Bapak Happy, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya hadir di studio Bursa Niaga pada pagi hari ini. Terima kasih juga sudah memberikan banyak informasi yang sangat penting ini ternyata untuk Vivi dan untuk pemirsa-pemirsa Riau TV juga tentunya. Terima kasih juga sudah memperkenalkan banyak sekali ternyata manfaat Yakult yang Vivi pikir selama ini mungkin Yakult cuma ya minuman rasa-rasa ya Bapak yang bisa kita konsumsi. Ternyata ada banyak manfaat di balik si kecil mungil ini. Nah Bapak Ibu pemirsa Riau TV, terima kasih juga Anda sudah menyaksikan program Bursa Niaga pada pagi hari ini. Untuk Bapak Ibu yang tidak sempat bergabung hari ini, tidak sempat mempromosikan penawaran Anda hari ini, silakan Bapak Ibunya hadir esok hari karena Bursa Niaga akan terus hadir setiap harinya di jam yang sama, jam 9 hingga jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk Bapak Ibu yang akan berkegiatan di luar rumah, tetap saksikan tayangan-tayangan yang disajikan oleh Riau TV. Caranya Bapak Ibu bisa terus streaming melalui website kita di www.riautelevisi.com. Jadi dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu masih bisa terus menyaksikan tayangan-tayangan terbaik dari Riau TV, khususnya program Bursa Niaga. Nah baiklah Bapak Ibu, akhir kata saya Vivi beserta bintang tamu hari ini Bapak Wahyu dan Bapak Happy pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.